Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT bagian ke-9. Kita langsung saja ya. Nomor 1. Di musim hujan, hama maupun penyakit berkembang lebih pesat dan mengakibatkan kerusakan tanaman lebih parah. Hal ini karena titik-titik. A. Siklus hama tidak putus. B. Terjadi pola tanam yang tidak serempak. C. Masih tersedianya sumber makanan bagi organisme hama. D. Kondisi musim kemarau dengan curah hujan yang tinggi. Atau E. Terjadi anomali iklim yang ditunjukkan dengan musim kemarau basah. Pembahasannya, kendala alam seperti banjir, berkembangnya OPT, atau kekeringan tidak jarang menyebabkan tanaman yang dibudidayakan mengalami puso atau gagal panen. Di musim hujan, hama maupun penyakit berkembang lebih pesat dan mengakibatkan kerusakan tanaman lebih parah. Maka perlu diwaspadai perkembangan OPT utama pada saat musim hujan, apalagi sumber OPT berkembang dengan intensitas yang tinggi. Hal ini karena terjadi anomali iklim yang ditunjukkan dengan musim kemarau basah. Jadi jawabannya adalah E. Terjadi anomali iklim yang ditunjukkan dengan musim kemarau basah. Nomor 2. Penyakit busuk pangkal batang pada tanaman hias yang disebabkan oleh cendawan fusarium dapat diatasi dengan cara titik-titik. A. Membuang batang yang terserang. B. Fogging sebulan sekali. C. Menyemprot bakterisida. D. Membongkar tanaman. Atau E. Mengganti media tanam. Pembahasannya, penyakit busuk pangkal batang pada tanaman hias yang disebabkan oleh sejenis cendawan fusarium. Penyakit ini merusak batang bagian bawah. Serangannya dapat menghambat pertumbuhan dan tanaman mogok bertunas. Untuk mengatasinya dengan cara membongkar tanaman. Caranya adalah akar dan media dibersihkan, lalu potong bagian yang busuk, kemudian oles penutup luka untuk mencegah munculnya cendawan kembali. Setelah itu, tanaman dapat ditanam kembali. Langkah dalam antisipasi saat musim hujan dengan menyemprotkan beberapa fungisida. Jadi jawabannya adalah D. Membongkar tanaman. Kita lanjut, nomor 3. Resistensi hama terhadap insektisida dapat menyebabkan terjadinya resurgensi yang mengakibatkan titik-titik. A. Organisme hama dapat mati. B. OPT berkembang menurunkan generasinya. C. Menurunnya kerentanan OPT terhadap insektisida. D. Hama dapat berkembang dan populasinya berlipat. Atau E. Ketahanan dan kekuatan OPT bertambah. Pembahasannya, resistensi hama terhadap insektisida tertentu merupakan masalah yang umum terjadi di lapangan. Resistensi juga menyebabkan terjadinya resurgensi yang mengakibatkan hama dapat berkembang dengan baik dan populasinya dapat berlipat. Resistensi merupakan salah satu fenomena evolusi. Serangga hama mengadakan adaptasi agar dapat terus bertahan hidup di lingkungannya, walaupun ada tekanan, termasuk penggunaan insektisida. Resistensi serangga hama telah terjadi terhadap hampir semua jenis insektisida. Jadi jawabannya adalah D. Hama dapat berkembang dan populasinya berlipat. Nomor 4. Penggunaan varietas yang sama dan tidak diketahui tingkat ketahanannya terhadap suatu OPT secara terus-menerus dapat mendorong terjadinya titik-titik. A. Sumber penularan hama. B. Perubahan sifat biologi OPT setempat. C. Kecocokan untuk perkembangan OPT. D. Penurunan kerentanan tanaman itu sendiri. Atau E. Peningkatan keseimbangan lingkungan.
Pembahasannya, penggunaan varietas tahan merupakan cara pengendalian yang paling mudah dan murah diterapkan. Penggunaan varietas tahan umumnya kompatibel dengan cara pengendalian yang lain. Penggunaan varietas yang sama dan tidak diketahui tingkat ketahanannya terhadap suatu OPT secara terus-menerus dapat mendorong terjadinya perubahan sifat biologi OPT setempat, sehingga dengan cepat dapat meningkatkan kerentanan tanaman itu sendiri. Misalnya, suatu varietas yang ditanam tanpa henti 4-5 musim dapat patah ketahanannya. Jadi jawabannya adalah B. Perubahan sifat biologi OPT setempat. Nomor 5. Penggunaan ekstra biji dan daun nimba, bahan organik yang terdiri dari kulit kopi, kompos, dan pupuk kandang pada tanaman kopi mampu menekan populasi titik-titik. A. Nematoda parasit. B. Kumbang. C. Hama ulat tanah. D. Helicoverpa armigera. Atau E. Jamur Piricularia oryzae. Pembahasannya, penggunaan ekstrak biji dan daun nimba, bahan organik yang terdiri dari kulit kopi, kompos, dan pupuk kandang pada tanaman kopi mampu menekan populasi nematoda parasit, baik di pembibitan maupun di pertanaman. Beberapa jenis tanaman seperti Tagetes patula, rumput Guatemala sangat efektif dalam menekan populasi nematoda parasit kopi, sehingga dapat digunakan sebagai tanaman rotasi pada bekas areal serangan nematoda. Jadi jawabannya adalah A. Nematoda parasit. Nomor 6. Beberapa musuh alami seperti jamur Atrobotris, Dactylaria, Dactylela, dan bakteri P. penetrans efektif untuk mengurangi populasi nematoda yang menyerang tanaman titik-titik. A. Lada, B. Nilam, C. Kopi, D. Jahe, atau E. Tembakau. Pembahasannya, pengendalian nematoda pada tanaman jahe saat ini masih dilakukan dengan menggunakan nematisida kimia. Beberapa musuh alami seperti jamur Atrobotris, Dactylaria, Dactylela, dan bakteri P. penetrans juga efektif untuk mengurangi populasi nematoda yang menyerang tanaman jahe, khususnya akar dan rimpang. Nazaruddin dan Mustika, tahun 1996. Jadi jawabannya adalah D. Jahe. Kita lanjut ya. Nomor 7. Sistem pengendalian hama terpadu atau PHT sebaiknya dikembangkan oleh petani sendiri karena titik-titik. A. Pengamatan petani terhadap hama lebih sering. B. Petani lebih mengetahui hama yang menyerang tanamannya. C. Penerapan PHT harus disesuaikan dengan keadaan ekosistem setempat. D. Petani sebagai pemilik areal pertanaman. Atau E. Serangan OPT berbeda tiap wilayah. Pembahasannya, sistem pengendalian hama terpadu atau PHT sebaiknya dikembangkan oleh petani sendiri karena penerapan PHT harus disesuaikan dengan keadaan ekosistem setempat. Setiap wilayah atau daerah memiliki ekosistem yang berbeda-beda, sehingga suatu sistem PHT yang dikembangkan pada wilayah tertentu belum tentu cocok jika diterapkan pada wilayah lainnya. Agar setiap petani mampu menerapkan PHT di wilayahnya masing-masing, maka setiap petani harus proaktif dalam mempelajari konsep PHT. Jadi jawabannya adalah C. Penerapan PHT harus disesuaikan dengan keadaan ekosistem setempat. Nomor 8. Eradikasi tidak dapat dilakukan terhadap titik-titik. A. Inang lain. B. Tanaman atau bagian tanaman yang terserang organisme pengganggu tumbuhan. C. Tanaman atau bagian tanaman yang belum terserang tetapi diperkirakan akan rusak karena sifat organisme pengganggu tumbuhan yang ganas. D. Benda lain yang dapat menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan. Atau E.
tanaman atau bagian tanaman pada masa pembibitan yang terserang organisme pengganggu tumbuhan. Pembahasannya, sebagaimana yang tercantum dalam PP Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, Pasal 24 Ayat 1 menerangkan bahwa selain dilakukan terhadap organisme pengganggu tumbuhan, eradikasi dapat pula dilakukan terhadap: pertama, tanaman atau bagian tanaman yang terserang organisme pengganggu tumbuhan. Yang kedua, tanaman atau bagian tanaman yang belum terserang tetapi diperkirakan akan rusak karena sifat organisme pengganggu tumbuhan yang ganas. Ketiga, inang lain. Yang keempat, benda lain yang dapat menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan. Ini yang ditanya yang tidak dapat dilakukan. Jadi jawabannya adalah E. Tanaman atau bagian tanaman pada masa pembibitan yang terserang organisme pengganggu tumbuhan. Oke, nomor 9. Pada dataran rendah, dengan tujuan untuk menekan serangan hama trips, dapat dilakukan tumpang gilir tanaman cabai merah dengan tanaman titik-titik. A. Bawang putih. B. Bawang merah. C. Cengkeh. D. Tomat. Atau E. Jagung. Pembahasannya, salah satu cara untuk mengurangi serangan OPT sistem tanam dapat dilakukan dengan tumpang gilir. Tumpang gilir tanaman cabai merah dengan tanaman bawang merah di dataran rendah bertujuan untuk menekan serangan hama trips pada tanaman muda dan kematian tanaman cabai akibat suhu udara yang panas. Tanaman bawang merah ditanam 1 bulan sebelum tanaman cabai supaya fungsinya nyata sebagai pelindung tanaman cabai. Jadi jawabannya adalah B. Bawang merah. Nomor 10, nomor terakhir. Patogen yang masuk ke dalam tubuh tumbuhan dapat menyebabkan penyakit melalui cara titik-titik. A. Mengkonsumsi kandungan sel inang setelah terjadi kontak. B. Menghambat transportasi makanan, hara mineral, dan air melalui jarungan pengangkut. C. Melemahkan dengan cara menyerap makanan secara terus-menerus dari sel-sel inang untuk kebutuhannya. D. Menghentikan atau mengganggu metabolisme sel inang dengan sistem toksin, enzim, atau zat pengatur tumbuh yang disekresikannya. Atau E. Semua pilihan benar. Oke teman-teman, seperti biasa, nomor 10 ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah ku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.